dieksekusi di Petamburan, tapi mereka di-drop di sana. Dugaan itu punya indikasi yang sangat kuat. Sangat kuat, ya, kenapa? Sangat kuat karena tidak ada jejaknya. Kalau dieksekusi di sana kan pasti ada saksi mata dari ribuan orang gitu. Ini tidak ada, informasinya tertutup sama sekali. Bukti polisi terbantahkan. Sopir mobil derek ungkap fakta kejadian. Ternyata pembantaian tak dilakukan di kilometer 50. Melansir dari laman akun Twitter @tempo_newsroom, seorang sopir mobil derek membantah keterangan polisi yang mengatakan 4 anggota Laskar FPI ditembak di sekitar jalan tol Jakarta Cikampek kilometer 51. #Majalah Tempo. Kedua, ini nggak jelas. Yang ketiga bagi saya, contoh nih, kelihatannya ditembak oleh orang yang tiarap. Karena apa? Sebagian diantaranya itu sudut tembakannya itu dari bawah ke atas gitu. Misalnya yang kena tangannya, lengannya itu naik sampai ke sini. Jadi pada posisi apa orang ditembak dengan sudut kemiringan itu, kecuali yang nembak itu tiarap. Tim Poli di kilometer 50, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyimpulkan penembakan 4 anggota Laskar FPI sebagai pelanggaran HAM, kesaksian dari dekat setelah 2 anggota Laskar FPI ditembak. Ricky Ferdianto. 4 mobil melaju dari res area kilometer 50 Jalan Tol Jakarta Cikampek pada Minggu 7 Desember 2020 sekitar pukul 1:15. 1 unit mobil derek, gendong atau towing dan derek tarik mengiringi rombongan dari belakang. Mobil derek gendong menggotong Chevrolet Spin bernomor polisi B2152 TBN. Kedua ban sebelah kiri mobil Chevrolet terlihat kempis, kaca ban pecah dan juga bolong. Dia coba menyalakan mesinnya tapi tidak mau hidup, begitulah kata Dedi. Ini tidak ada, bahkan data yang bawa mayatnya pun tidak ada gitu. Jadi tahun sudah tewas, sudah mati, sudah meninggal, baru kemudian disebarkan. Video tetap disebarkan. Iya, bahkan sebagian tahunnya sudah dipindahkan lagi ke Rumah Sakit Polri Bayangkara. Jadi bagaimana yang dibayangkan? Mereka ada di lokasi Petamburan, lalu mereka diculik, dibawa, kemudian ditembak dan dibalikan lagi ke sana sudah berupa mayat atau bagaimana? Yang paling masuk akal itu memang tidak dieksekusi di sana karena tidak ada laporan, tidak ada apalagi rekaman. Ya, ini tiba-tiba aja ada mayat. Anda mau mengatakan 99% atau mendekati pasti bahwa mereka tidak dieksekusi di sana, di sebuah tempat, dan setelah meninggal baru mereka taruh di situ. Jadi ada skenario, saya ingin tanya kepada Anda, ada skenario bahwa memang ada yang tewas, karena tadi Anda katakan mungkin analisis Anda, ditembak di sebuah tempat dan kemudian di-drop di Petamburan. Tapi kemudian dibuat video lain yang sebenarnya bukan korban, tapi seolah-olah menjadi korban. Dan itu kemudian menyebar begitu cepat pada waktu itu. Saya ingin tanya, pertama tujuannya apa dari situ? Kayak itu kan mudah ya. Kalau saya berkepentingan untuk satu kekuasaan politik yang tidak bisa saya rebut secara normal melalui demokrasi, proses demokrasi satu. Yang kedua, orang-orang yang punya kepentingan dengan kekuasaan yang baru, siapapun kekuasaan itu. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang implicated pada kasus-kasus korupsi. Nah, yang ketiga, orang-orang yang diuntungkan kalau terjadi chaos. Kalau chaos itu adalah situasi kacau, ketidakpastian politik, itu ada orang-orang yang diuntungkan. Mereka mana berpikir tentang bangsa, tentang negara, tentang masa depan. Jadi bisa kelompok-kelompok yang Anda sebutkan tadi, meskipun Anda tidak spesifik mengatakan bisa, sudah pasti. Salah satunya atau bahkan mungkin semuanya? Ya, sebagian besar lah, sebagian gitu. Sementara itu, di laman akun Twitter, hal ini ditanggapi oleh netizen. @Zaifendi, Dedi, petugas derek tol Japek, proses evakuasi dipimpin seorang pria berambut klimis dan berpakaian sipil, datang menggunakan Land Cruiser hitam.
Sebelum mereka bubar, sambil membawa semua anggota laskar, pria tersebut mengajak belasan petugas meriung dan bersorak-sorak. Wah, seperti Syiah nih. Ozin, kebenaran dan keadilan pasti menemukan jalannya sendiri. Teruslah berdrama. Ya Allah, kabulkan doa kami. Jika keadilan masih ada di bawah laut, maka timbulkanlah. Jika keadilan masih ada di langit, maka turunkanlah. Amin ya Rabbal Alamin. Hal ini juga diaminkan oleh beberapa akun seperti Sobari Sobar Kartajaya 20. Dan juga Dorati. Sementara itu, Rezim Laknat mengatakan, ada yang tidak punya malu menipu dengan berseragam uang rakyat, merasa hebat membunuh, hilangkan nyawa anak-anak, melaksanakan perintah bos seakan tugas negara padahal kepentingan personal urusan piring makan. Bajingan yang membunuh laskar FPI dan dalang-dalangnya, kalian kira hidup itu abadi? Kalian juga ada giliran mati, camkan itu. Semoga ini bisa dituntaskan, yang salah harus dihukum mati. @Jokowi, @Difumas Polri, @Puspen TNI, @Muhammad Mahfud MD. Selain itu ada pula Ehli dan juga Stupid. All the fact of this case will lead to the truth if we dare to say the truth of the fact. Now, next question. Who will be the judge of this case? The fair judge who will hear this case. Hashtag tragedi kemanusiaan kilometer 50, hashtag truth. We the Indonesian people no longer believe in justice in our country. The judges are from Indonesia too. Part of this evil regime, this case must be brought to the United Nations. NU, takutlah dengan balasan di yaumil akhir. Sementara itu titisan Siliwangi juga mengatakan, semoga saja sopir mobil derek tersebut itu tidak dianggap musuh negara karena indikasi saat ini yang berbeda dengan penguasa atau tidak satu barisan bisa dianggap intoleran dan menjadi musuh negara. Kasihan ya kalau kena ciduk. Kemudian loko. Mari kita berikan penghargaan serta apresiasi kepada majalah Tempo yang selama ini berani menunjukkan nahi mungkar di negara kita. Kalau amal ma'rufnya, biar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Tempo beserta seluruh jajaran staf dan juga top manajemennya. Sementara itu, anti Pinocchio pembohong sudah menguntit, menculik, membunuh, memfitnah, memblokir rekening, membubarkan, mentersangkakan HRS. Mereka bersorak-sorak melebihi PKI. Rezim iblis laknatullah. Hanya orang bodoh yang percaya itu kerjaan polisi. Mereka bagian dari pasukan senyap, tapi tak sepenuhnya misterius. Yang jelas, mereka itu lebih berkuasa dan juga beringas daripada polisi. Begitulah kata analis recehan. Sementara Mas Bas dan juga elit STM. Apabila kekuasaanmu mendorong berbuat zalim kepada manusia, ingatlah kekuasaan Allah atasmu. Sampai hari ini kita tidak pernah tahu seperti apa wajah para pembunuh itu. Bahkan sudah mulai hening dari yang sebelumnya bising, sangat heboh, viral di seluruh media. Hei Isilop, mati itu cuma nunggu giliran aja kok, waktunya pun nggak tahu. Tobatlah, ngakulah, amal ibadahmu itu gimana? Negeri ini akan hancur ya jika peranannya dipegang oleh orang-orang yang tak beradab dan tak bermoral. Ya Allah, azabkanlah dan binasakanlah pemimpin-pemimpin yang dan juga penegak hukum yang zalim. Seven Sis dan kumpulan bandit jas merah serta suara rakyat jelata juga memberikan komentarnya. Menunggu dan membaca investigasi majalah Tempo itu jauh lebih menarik ya dan membuka tabir kejadian daripada investigasi Komnas HAM. Sebentar lagi para pembunuh dan pengkhianat itu saling tuding karena para pengkhianat itu semua pengecut dan juga pecundang. Salut deh dengan Tempo. Di tengah situasi negara seperti ini mampu kritis dan menghadirkan berita yang apa adanya. Hal ini demi mencerdaskan bangsa dan mempertahankan demokrasi. Semoga Tempo berjaya dan selalu menyuarakan hati rakyat dan mengungkap kebenaran. Ini supir derek gimana sih? Kalau dibilang tembak di kilometer 51 ya di kilometer 51, nggak usah dibantah. Ntar gajah duduk, maksudnya gajah mada mana loh? Kata Agus Usman. Sementara spesialis becak mogok, semoga sopir derek tersebut dilindungi karena mereka yang bisa ungkap kasus ini bisa jadi musuh mereka. Axtrox, kepemilikan senjata api pada FPI tolong dicari kebenarannya biar terang kebenarannya bos. Anton Doremi, ya Allah, panjangkanlah umur agar aku tahu bagaimana sakaratul maut kematian para pejabat dolim di negeri ini. Amin ya Rabbal Alamin. Dan mencari keadilan, incu Pak RW. Kalau bukan pemimpin yang mengizinkan tembak mati dan siksa, ya siapa lagi? Dan polisi yang menembak itu harus diberi hukuman mati. Pantas juga. Kalau dibikin film judulnya apa ya? Ketika rombongan keluarga RS hendak dalam perjalanan lalu diikuti oleh komplotan tak dikenal, dikejar lalu
Setelahnya komplotan pengintai itu bersorak-sorai. Masya Allah, Bung sopir takut sama Allah. Nuranya jujur pakai banget. Para pembunuh bersorak di dunia pasti akan berganti jeritan pilu siksaan kekal begitu masuk alam kubur. Pembalasan itu pasti dan nyata 50 tahun lagi dan padat mati mereka ini. Satu demi satu fakta terbuka, alhamdulillah, kata Guntur Edianto. Sementara The Red Man at Komnas HAM sempat nanya supir direknya nggak kalau mereka penembak senang seperti itu. Kemungkinan misi mereka memang membunuh kan? Yaitu mission accomplished. Sekarang hanya Tempo nih yang berani dari awal tragedi kilometer 50. Dari awal emang nggak sinkron keterangan dari polisi tuh, kata Bis Gimbal. Selain itu, Darmadi 1, hanya PKI dan penikmat kemaksiatan yang memusuhi Habib Rizik Syihab dan juga FPI. Sadis dan biadab sekali pembantai itu. Kalau bukan di kilometer 50, 4 orang dibantai di mana ya? Dibawa kemana itu? Sadis amat. Luar biasa nih, keterangan dari polisi banyak bohongnya. Semoga yang terlibat pembunuhan di kilometer 50 hidupnya selalu dalam ketakutan dan tidak bisa tidur sebelum mereka bertobat. Udah jelas-jelas setan-setan itu pelakunya, mau kalian rekayasa sedemikian rupa pun kalian memang bajingan. Nanti supirnya ditangkap, enggak tuh dengan berbagai alasan. Bersolaklah mumpung dirimu itu masih di dunia. Selain itu, semoga laknat Allah pada orang-orang yang terlibat dalam eksekusi para syuhada kilometer 50 jika mereka tak bertobat. Kebenaran pasti terkuak. Allah membalas semua rekayasamu. Wa makaru wa makarallahu. Innallaha khairul makirin. Demikian komentar dari Mami Pitania. Dan Moto Yomoto, mimpi besar peradaban adalah adanya Robocop untuk melawan kejahatan, bukan hanya tapi juga berakhlak. Bukan cebong kop polisi busuk membantai kebenaran tuh. Sementara beberapa akun dari Hakim, Mama Legend, Sultan Muda JR, Kurawan News, Pencari Keadilan, Disco 2000 mengatakan pelakunya sangatlah sadis dan kejam, biadab sekali. Selain itu ada pula akun dari Lateke. Di mana aja ditembak, yang jelas polisilah yang nembak. Jos Rizal, Gajah Madanya harus bertanggung jawab nih. Demikianlah beberapa tanggapan terkait dengan hal tersebut.